Teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube saya. Saya hari ini akan menceritakan bagaimana berbisnis dengan dengan keadaan, teman-teman. Berbisnis dengan keadaan itu maksudnya bagaimana sih? Kadang-kadang ada orang berbisnis cari momennya, cari waktunya, cari kesempatannya, cari apa yang mau dibisniskan gitu ya. Nah, teman-teman, pada saat pandemi kita tidak bisa menawar-nawar lagi apa yang harus dilakukan, apa yang harus didapatkan. Jadi kalau saya bilang ya, pada saat pandemi ini kita tidak bisa memilih bisnis apa yang harus kita lakukan. Bisnis yang paling aman saat ini adalah bisnis yang tidak perlu keluar modal banyak dan tidak perlu pengeluaran setiap bulan. Seperti contohnya adalah kita harus mengeluarkan biaya untuk bayar karyawan, untuk bayar tempat, bayar listrik, dan lain-lain, teman-teman. Nah, kenapa sih harus begitu? Karena saya bilang sekarang ini bukan waktu yang tepat untuk memulai bisnis konvensional ya. Karena di luar sana banyak orang memulai bisnis, mungkin yang aman adalah bisnis makanan. Kalau makanan itu bisa aman, kenapa saya bilang banyak orang cari makan. Tapi jangan salah, bisnis kamu juga harus makanan yang benar-benar ready to eat. Maksudnya tuh emang harus orang butuhkan setiap hari, tapi kamu nggak bisa bikin kayak mungkin makanannya apa yang orang memang butuhnya tuh pas dia mau makan aja, seperti bikin kue apa, bikin snack apa, itu nggak rekomen banget untuk saat ini. Nah, kenapa sih kita harus berbisnis dengan bisnis yang benar-benar dicari di saat pandemi ini dan benar-benar aman dan benar-benar memang tidak perlu keluar duit banyak, tidak perlu keluar duit lagi, dan tidak perlu keluar duit lagi. Nah, saya mau cerita bahwa bisnis yang sedang digandrungi atau memang bertahan di saat pandemi ini adalah bisnis antara lain, satu, kamu berbisnis tentang digital ya, kedua, e-commerce, ketiga, network ya, dan itu benar-benar bisnis yang sangat bisa bertahan di saat pandemi ini. Dan ada lagi bisnis tentang kesehatan. Orang buka apotek atau jual tentang sesuatu hal yang berbau kesehatan, karena pada saat ini orang lagi aware tentang kesehatan mereka. Nah, itu namanya kita bisa melihat peluang. Melihat peluang di saat kesulitan itu memang suatu hal yang bagus, tapi saya akan membahas itu di video selanjutnya. Kali ini saya akan membahas adalah bisnis apa sih yang banget yang bisa kita melakukan saat ini, adalah bisnis yang memang bisa dikerjakan sama-sama, yang modalnya nggak perlu banyak dan tidak perlu mengeluarkan banyak effort. Karena apa? Saat sekarang ini kita ketemu orang aja sangat susah. Saya ya pada saat pandemi yang awal ya, setahun yang lalu, bulan Maret itu kita lockdown, itu saya masih bisa ketemu 1-2 orang. Sekarang ini saya ketemu sangat sulit sekali karena tingkat pandeminya itu lebih besar ya, lebih besar, banyak populasinya, dan saya berpikir bahwa bagaimana caranya bisnis ini supaya maju adalah kita harus online. Nah, bisnis apa yang bisa dilakukan online selain bisnis direct selling, bisnis digital, ya, bisnis online yang pastinya. Tapi kan kalau bisnis online kita nggak bisa kerjain juga, karena apa? Bisnis online kita mau bikin branding. Karena saya punya temen, dia jualan online, dia memetik hasilnya berapa tahun kemudian. Tapi itu kan dia mulai pada saat sebelum pandemi, teman-teman. Jadi saya rasa kurang pas pada saat kalau kita memulainya pada saat pandemi. Karena pandemi ini kita tidak bisa sembarangan memulai bisnis. Jadi karena itu teman-teman juga harus merasakan bagaimana seorang pengusaha konvensional mati-matian bertahan ya. Karena di saat pandemi ini seorang pengusaha konvensional itu bisa bertahan saja, nggak usah mengharapkan keuntungan. Mereka bisa bertahan saja di saat pandemi ini ya, mereka sudah sangat luar biasa, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru mau usaha apa sih ya, usaha apa sih yang bisa kita dapatkan, kita lakukan dan tanpa resiko yang sangat besar ya, cuma direct selling, teman-teman ya. Karena apa, itulah yang aku pilih ya, aku pilih pada saat dulu aku udah nggak punya apa-apa juga, dan alhamdulillah bisnis itu bertahan pada saat pandemi kemarin. Dan aku telah melakukan bisnis Nuskin dari 2017, teman-teman, karena dari awalnya aku memakai produk. Nah, dan Nuskin itu ya adalah satu-satunya bisnis ya yang bertahan dan terus meningkat walaupun sudah mengalami berbagai macam krisis ya kan, krisis global, terus keadaan dunia yang nggak menentu, keadaan nasional juga yang nggak menentu. Tetap Nuskin itu dibutuhkan. Apalagi saat pandemi ini, Nuskin memutuskan untuk lebih
konsen bagaimana caranya meningkatkan taraf hidup orang banyak ya, maksudnya dalam artian tuh dia bermanfaat buat banyak orang, makanya banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Nuskin dengan beberapa support-supportnya, karena Nuskin memberikan selalu edukasi melalui media-media mereka, sosial medianya mereka memberikan sekali banyak pembelajaran untuk orang-orang baru, gampang banget, jadi nggak perlu datang ke kantor, kita udah tahu bagaimana caranya menjalankan bisnis Nuskin. Apa sih Nuskin itu, siapa sih bisa menjalankannya, terus modalnya gimana. Modalnya itu, ini apa yang saya suka adalah modalnya itu adalah modalnya cukup yang kamu pakai saja, apa yang kamu butuhkan ya. Kayak kemarin saya ketemu orang, saya selalu bilang kalau kita memakai sesuatu ya yang kita pakai usually setiap bulan ya, terus itu menjadi penghasilan tambahan buat kita awal-awalnya, happy nggak? Happy dong, benar ya. Saat menjadi penghasilan tambahan dan kita terus merasa bahwa kalau kita menggunakan belanja itu di luaran sana, produk yang sama misalkan, tapi kita menjadi konsumtif, kita akan terus berpikir bahwa untuk menguranginya bagaimana, kita akan cari lagi harga-harga yang lebih murah. Tetapi kalau kita menemukan satu solusi bahwa produk yang kita pakai ya adalah produk yang sangat membantu kita, sangat bermanfaat selain untuk kitanya sendiri ya, dan untuk keuangan kita, dan bisa membantu banyak orang, tentu enak sekali ya teman-teman. Dan Nuskin bisa melakukan itu. Dan bagaimana cara pembayarannya Nuskin sih? Pembayaran Nuskin itu sangat saya bilang sangat pas banget dengan keadaan sekarang. Kita pengen banget punya fresh money ya, dalam artian tuh kamu melakukan satu hal terus kamu dibayar, nah itu Nuskin. Jadi kalau kamu melakukan satu hal, misalkan kamu memakai produknya, kamu sharing ke orang, kamu akan dapat namanya bonus sharingnya. Terus setelah itu apa lagi? Nah, pada saat kamu menjadi seorang pebisnis itu artinya apa? Pebisnis itu artinya seperti ini. Tadi kita ngomongin jualan makanan. Kalau kamu punya usaha pecel lele, ya kan? Kamu buka usaha pecel lele kan modal 50 juta. Modal 50 juta itu ya, kamu harus siapin modal lagi dong besoknya untuk belanja. Udah pasti untung belum? Belum. Nah, tapi bedanya di Nuskin adalah kamu ya menjadi seorang pebisnis misalkan 50 juta, ya kan? 50 jutanya itu bisa digabungkan dengan orang-orang yang kamu ceritakan tadi yang memakai produknya, dan kamu menjadi seorang pebisnis akhirnya. Pada saat kamu menjadi seorang pebisnis, berarti ya kamu sudah mendapatkan komisi mingguan, yang artinya di setiap pembelanjaan mereka ya sebesar misalnya 500 dan 500 poin ya, karena di setiap produknya Nuskin itu ada poinnya, produk kita ada poinnya. Kamu mendapatkan kelipatan misalnya gitu ya, 5-40%. Jadi misalkan kamu dalam bulan itu bisa mengumpulkan, organisasi kamu bisa mengumpulkan 2000 poin, kamu bisa mendapatkan 2 juta, bisa mengumpulkan 4000 poin, bisa mendapatkan 8 juta, mengumpulkan 10.000 poin dapat 30 juta. Nah teman-teman, aku bilang tadi, bisnis di mana yang saat pandemi ini ya kamu bisa melakukan dari rumah, kamu juga bisa mendapatkan uangnya. Terus orang bilang zaman lagi sulit, zaman lagi susah. Ya kalau saya selalu bilang, ya kalau kita berada di tempat yang sulit, apa kita terus bertahan di tempat yang sulit? Kita cari dong cara. Sama seperti kita mau makan. Kita mau makan di tempat itu makanan tidak ada yang enak, kita akan cari ke kampung sebelah dong, atau ke tempat lain ya. Bener gak? Dari rumah kita tidak enak lingkungan kita pasti ke tempat lain mencari makanan yang enak. Sama seperti itu teman-teman ya. Penduduk Indonesia ya, misalkan aku tinggalnya di Jakarta, penduduk Indonesia tuh 10 juta. Padahal orang Jakarta member Nuskin tuh baru 3 ribuan yang jalan ya, yang jalan pebisnisnya Nuskin ya, gitu loh. Bayangin ya, kalau sudah ada 3 juta aja pebisnisnya, dan termasuk itu semua orang kita juga, luar biasa pasti ya. Nah, terus Nuskin juga ada pendapatan bulanan. Pendapatan bulanan itu seperti apa? Nah tadi, kamu punya usaha pecel lele, kamu sudah punya bisnisnya, kamu sudah jadi pebisnis, kamu franchisein. Dalam artian mereka semua sama, udah terkumpul 5.000 poin tadi, 5.000 poin tadi, misalkan seperti itu ya. 5.000 poin tadi, 5.000 poin tadi, 5.000 poin tadi terkumpul ya. Nah, akhirnya kamu sudah mempunyai 5, bertambah lagi menjadi 25, menjadi lagi tambah 125. Bayangin dari 5 orang saja, misalnya 5 pebisnis itu, kamu dapat 1,5 dari setiap pebisnis itu.
Berarti kan 5 kali 1,5 7,5. Nah, bonus kamu sendiri misalkan 6 juta. Berarti kamu sudah dapat sekitar 13,5. Nah, di saat pandemi ini kamu bisa dapat selevel gaji manajer. Ya kan? Luar biasa nggak teman-teman? Luar biasa sekali. Terus kalau kamu mesti bilang lagi mahal, ya, kamu kalau mikirin 13,5-nya tadi dari yang mahal, kamu pilih yang mana? Kamu pilih 13,5 dong daripada mikirin mahal-mahal ya teman-teman ya. Nah, kenapa bisnis ini sangat mudah dan gampang dijalankan untuk siapa saja? Karena bisnis ini tidak mengenal waktu. Sama kayak sekarang juga kita bisa melalui sosial media, ya kita berkenalan bisa banyak orang, ya. Saya sosial media tidak banyak followernya, tapi saya bisa memanfaatkan sosial media semaksimal mungkin untuk melebarkan sayap saya berbisnis. Nah, teman-teman, ya, di luar sana bisnis banyak sekali. Jangan sampai karena kita ingin punya penghasilan akhirnya kita salah memilih bisnis. Jangan memilih bisnis yang musiman, ya. Kenapa saya bilang musiman? Banyak banget di era pandemi ini bisnis yang musiman yang menawarkan cari duit gampang, cuman ini aja dapat duit gitu-gitu ya kan, bener gak? Dalam segini terus dapat duit segini, akhirnya nggak lama terus hilang. Gunakanlah, manfaatkanlah bisnis nanti seperti tadi saya bilang bahwa bisnis jangka panjang, mulai daripada apa yang kamu pakai bisa menghasilkan uang teman-teman. Nah, terus bagaimana cara mendaftarkannya, bayar atau tidak? Tidak bayar teman-teman. Teman-teman cukup mendaftarkan ke saya, ya, nanti boleh melalui chat, ya, boleh di kolom komentar teman-teman bertanya lebih lanjut lagi bagaimana cara mendaftarkannya, free dan pungut biaya. Teman-teman cukup menggunakan produk apa yang bisa teman-teman gunakan. Nah teman-teman, video saya cukup kali ini. Saya tidak mau terlalu panjang karena saya ingin teman-teman merasakan di setiap cerita yang tadi saya ceritakan tadi bahwa bisnis yang sekarang itu adalah bisnis yang kita bisa mendapatkan uang terus menerus, bukan mengeluarkan uang terus menerus ya teman-teman ya. Dan kita bisa hidup lebih sehat, kita hidup bisa lebih mudah dan bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video saya selanjutnya.